Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mikael Anderson Rivaldo Segian dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1019367. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum administrasi negara dengan pokok bahasa saya adalah sumber-sumber hukum. Materi sumber-sumber hukum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengertian sumber hukum, kedua, pengertian sumber hukum dalam arti material, yang ketiga, pengertian sumber hukum dalam arti formil, dan yang keempat, sumber hukum administrasi di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat materi tersebut. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Istilah sumber hukum digunakan dalam berbagai macam makna karena hukum tersebut dapat ditinjau dari berbagai macam cara. Sumber hukum adalah segala apa saja atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja atau sesuatu yang dimana faktor-faktor berpengaruh terhadap timbulnya hukum, yakni faktor-faktor yang merupakan sumber berlakunya hukum secara formal, di mana hukum itu dapat ditemukan. Menurut Profesor Suri Uno, hukum dapat diartikan dari berbagai macam cara, yaitu yang pertama sebagai asas hukum, yang kedua hukum terdahulu yang memberi bahan, yang ketiga dasar berlakunya, keempat tempat mengatur hukum, dan yang kelima sebab berlakunya hukum. Kemudian yang kedua, pengertian sumber hukum dalam arti material. Pengertian sumber hukum dalam arti material adalah sumber di mana hukum berasal atau sumber tempat materi hukum dimiliki. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, dan sumber hukum inilah yang merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Bahkan ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa sumber hukum material merupakan faktor determinan dalam pembentukan hukum. Artinya, isi daripada hukum yang berlaku ditentukan oleh sumber materialnya. Kemudian yang ketiga, pengertian sumber hukum dalam arti formil. Pengertian sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum di mana hukum itu diketemukan. Dalam sumber-sumber hukum dalam arti formil diberikan pertama, bentuk tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi yang berwenang, dengan kata lain bahwa bentuk wadah, badan atau instansi pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum. Sumber hukum dalam arti formil terdiri atas undang-undang atau statut, yang kedua kebiasaan atau custom, yang ketiga traktat atau perjanjian internasional, yang keempat putusan hakim atau jurisprudensi, dan yang kelima doktrin atau pendapat para ahli. Kemudian yang keempat, sumber hukum administrasi di Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 sebagai ketetapan yang berlaku di Indonesia, bahwa Pancasila dinyatakan sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah yaitu pandangan hidup dan kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian sosial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, tujuan negara, cita-cita masyarakat mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Oke, sekian penjelasan materi tentang sumber-sumber hukum administrasi di Indonesia dari saya. Jika terjadi kesalahan kata dan kekurangan materi atau sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.